Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, mungkin dari Anda bertanya mengapa jika Anda mengajukan proposal tidak diterima alias ditolak oleh instansi terkait atau dinas yang Anda tuju. Seperti contoh kelompok tani mengajukan sebuah proposal atau usulan ke dinas terkait atau ke lembaga terkait, ditolak atau tidak diproses alias boncos. Nah, bisa disimak masalah-masalah yang terjadi pada proposal Anda setelah berikut ini. Sahabat Tani, bagi Anda yang baru saja bergabung di channel Info Pak Tani Rokan Hilir, silahkan tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Pak Tani Rokan Hilir. 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kelompok tani dalam hal menyusun proposal atau membuat proposal yang mereka ajukan ke instansi terkait. Mari kita simak apa saja 10 tersebut. Yang pertama, pastikan kelompok tani Anda sudah terdaftar di SIM-Luhtan atau Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian melalui website Kementerian Pertanian dengan cara Anda memiliki kelompok tani yang sudah memiliki legalitas, kemudian Anda daftarkan ke tim entry yang berada di tingkat kecamatan atau BPP. Di sana nanti ada petugas khususnya untuk memasukkan kelompok tani Anda dengan catatan kelompok tani Anda sudah terbentuk dengan susunan berita acara yang sudah dilegalitas oleh pihak pemerintahan desa maupun instansi terkaitnya. Jadi harus kelompok tani Anda sudah terdaftar, dan setelah terdaftar minimal Anda 1 atau 2 tahun sudah berada di SIM Luhtan tersebut. Yang kedua, pastikan kelompok tani Anda sudah berbadan hukum. Yang pertama, memiliki berita acara. Yang kedua, memiliki surat keputusan dari desa. Yang ketiga, memiliki notaris. Jika ini diperlukan, biasanya digunakan dalam hal pemanfaatan ke kelompok tani ke pihak bank gitu. Jadi ini sangat dibutuhkan oleh pihak bank karena salah satu syarat untuk membuka rekening adalah notaris. Yang ketiga, proposal Anda terlalu singkat. Artinya, di dalam sebuah penyusunan proposal itu tidak diikuti, tidak ditambah data-data pendukung seperti yang saya bacakan di atas berita acara, kemudian peta lokasi usaha, kemudian juga dan sebagainya. Jadi terlalu singkat, hanya 1 lembar saja. Jadi itu bisa saja membuat proposal Anda ditolak oleh instansi terkait. Kemudian yang keempat, tujuan suratnya selalu salah. Misalnya Anda mengajukan sesuatu usulan ke, katakanlah contohnya, misalnya kita ingin mengajukan, kelompok tani mengajukan alat dan mesin pertanian. Nah, kita mengajukannya ke dinas yang berbeda. Nah, atau mungkin ada unit-unit UPT misalnya di tingkat provinsi misalnya. Ada di sana UPT mekanisasi pertanian atau UPT perlindungan tanaman atau UPT perbenihan. Nah, kita mengajukan sarana alsintan, kita ajukan ke perbenihan. Ini adalah salah. Jadi yang benar itu adalah bagaimana tujuan kita mengusulkan alsintan itu harus ke dinas terkait seperti UPT mekanisasi pertanian. Nah, ini dia menyambung. Kalau kita mengajukan benih atau sertifikasi benih, kita mengajukan ke UPT perbenihan atau sertifikasi benih. Kalau kita mengajukan pengendalian serangan hama, misalnya di dalam suatu hamparan kelompok tani, itu tujuannya ke UPT perlindungan tanaman. Nah, jangan salah alamat, maka kalau salah alamat, maka proposal kita berkemungkinan akan ditolak atau tidak diproses. Yang kelima, proposal Anda jarang dibubuhi tanda atau angka titik koordinat di mana tempat usaha kelompok tani Anda laksanakan. Jadi diusahakan proposal yang Anda buat itu harus memiliki titik koordinat yang jelas di mana usaha kelompok tani Anda berada. Maka diambil suatu foto yang di sana ada titik koordinatnya, bisa melalui aplikasi-aplikasi yang ada di Android seperti Open Camera atau Stamps Foto dan sebagainya. Di sana ada titik koordinat dan di sana diperjelas bahwa usaha Anda berada di titik koordinat tersebut. Oke? Yang keenam, isi proposal Anda tidak proporsional atau tidak masuk akal. Misal,
Anda mengajukan suatu program peternakan misalnya, peternakan. Anda memasukkan anggaran atau rencana usaha kelompok RUK, di sana Anda memasukkan angkanya tidak masuk akal. Contoh, kita membeli 1 ekor sapi misalnya. Itu dengan biaya yang lebih besar. Misalnya sampai 1 ekor sapi 25 juta. Sementara harga sapi di pasaran atau sesuai dengan e-katalognya lebih kurang 14 juta atau 15 jutaan 1 ekornya. Jadi tidak masuk akal, tidak realistis. Jadi makanya proposal Anda jarang diproses karena pembuatan proposal ini tidak sesuai dengan tidak nyambung dengan program-program yang angka-angka yang ada. Atau misalnya kita meminta suatu bangunan untuk pengolahan sampah misalnya. Kita mengajukannya dengan anggaran yang luar biasa besar. 350 juta misalnya. Sementara pembangunan gudang itu hanya bisa memakan biaya 120 juta misalnya. Nah, ini harus disinkronkan, harus disesuaikan. Ya, jadi itu salah satu faktor mengapa proposal yang Anda ajukan itu selalu ditolak. Yang ketujuh, proposal Anda tidak rapi. Anda menyusunnya secara asal-asalan. Kemudian juga tidak dilengkapi dengan tanda tangan atau diketahui oleh instansi terkait yang terdekat atau pembinanya. Misalnya, kelompok tani mengajukan proposal ke dinas terkait misalnya. Mereka tidak membuat suatu mengetahui di dalam proposal itu tidak ditandatangani atau tidak dibubuhi tanda tangan oleh penyuluh pertanian dan kepala desanya. Maka dipastikan kelompok tani Anda tidak melakukan prosedur yang benar. Misalnya, Anda kalau mengajukan proposal haruslah berkonsultasi, kemudian diberikan tanda bahwa proposal Anda sudah disetujui oleh instansi terkait seperti penyuluh pertanian dan kepala desa tadi. Jadi jika tidak ada itu, maka proposal yang Anda ajukan bisa tertolak atau tidak diterima atau tidak diproses oleh instansi terkait karena ditimbang tidak berkoordinasi kepada tim pembina di tingkat bawah. Yang kedelapan, salah alamat pengiriman. Ini salah alamat pengiriman. Yang tadi ada salah tujuan usulan. Sekarang salah alamat pengiriman. Anda mengirim proposal ini ke dinas pertanian yang berada di kabupaten misalnya. Ternyata Anda mengirimnya ke dinas koperasi misalnya. Atau Anda mengirimnya ke kantor gubernur misalnya. Atau ke kantor bupati. Sementara tujuan proposalnya adalah ke dinas pertanian terkait. Nah, ini salah satu mengapa proposal kita tidak diproses, alias salah alamat atau alamat palsu. Oke, yang ke-9 sepertinya simpel sekali, tapi sering tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang pengusul proposal, yaitu tidak menyertai kontak atau nomor yang bisa dihubungi atau kelompok yang mengajukan. Contohnya di dalam proposal itu tidak ditulis di situ kontak person. Tujuannya adalah bagaimana nanti instansi terkait atau dinas yang menerima proposal itu agar mudah berkoordinasi. Atau mungkin setelah dicek-cek ada kekurangan-kekurangan agar mereka mudah berkoordinasi, maka bisa dihubungi atau ditelepon atau di sebelahnya. Jadi kalau tidak ada kontak, nomor HP atau apa segala macamnya tidak bisa dihubungi, maka proposal Anda juga dipastikan disingkirkan terlebih dahulu dan mereka akan mendahului proposal-proposal yang sudah masuk namun lebih lengkap dari proposal Anda. Jadi usahakan di dalam proposal Anda itu memang betul-betul lengkap. Salah satu kelengkapan yang dibutuhkan adalah nomor yang bisa dihubungi, nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan yang terakhir, nomor yang ke-10, proposal yang diajukan belum ada kegiatan sebelumnya. Contohnya, mungkin Anda ingin melakukan semenisasi jalan usaha tani seluas 3 meter, selebar 3 meter. Kemudian panjangnya 1 km. Nah, program seperti ini belum pernah diadakan oleh Dinas Pertanian. Yang hanya dilakukan Dinas Pertanian atau dibantu Dinas Pertanian hanya sebesar 2 meter,
lebarnya dan kemudian panjangnya sesuaikan dengan volume jalan yang ada. Nah, kalau 3 meter sudah di luar dari tupoksi dari Dinas Pertanian misalnya. Makanya proposal Anda tidak bisa dimasukkan ke sana. Atau contoh sederhananya lagi, mungkin di suatu desa atau kelompok tani Anda atau di wilayah satu kabupaten belum pernah mengadakan bantuan ayam petelur misalnya. Atau di Dinas Pertanian itu belum pernah mengadakan kegiatan bantuan di ayam petelur. Maka Anda mengajukan proposal ayam petelur. Karena di sana tidak ada programnya, maka proposal Anda juga sia-sia. Jadi diusahakan proposal yang Anda ajukan memang sudah ada programnya atau sudah pernah ada programnya sebelumnya. Anda bisa mengajukannya dan didukung oleh data-data internal maupun eksternal kelompok tani yang mengajukan. Oke, sahabat tani, mungkin itu 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kelompok tani pengusul atau pembuat proposal yang telah diajukan ke dinas selalu tertolak atau alias boncos. Oke, terima kasih informasi dari kami. Bagi Anda yang belum, silahkan di subscribe channel kita agar kami selalu memberikan informasi yang terbaik. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.